Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rulfa Sabil Enuntias, NIM 55. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nur Alfiatur Rohmah. Saya akan menjelaskan bab materi kastelan, bab 17.8 sampai 17.10. Yang pertama, 17.8 elektroda hidrogen. Dalam kesetimbangan elektrokimia, diperlukannya pembanding elektroda sebagai acuan untuk elektroda lain. Dalam hal ini adalah elektroda hidrogen. Elektroda hidrogen dapat diilustrasikan dengan gambar berikut. Yang pertama, platinum wire atau kawat platinum menghantarkan arus listrik melalui sirkuit berikut. Kawat ini kemudian direndam dalam asam kuat sehingga menghasilkan reaksi yang membentuk gas H2. Selanjutnya yaitu kesetimbangan yang terjadi dalam reaksi elektroda hidrogen tadi, yaitu H+ dari larutan asam, elektron dari kawat platinum menjadi reaksi setengah H2 dalam bentuk gas. Apabila dalam keadaan F adalah fugasitas dari H2 dan delta H+ adalah aktivitas hidrogen dalam air, maka didapatkan persamaan sebagai berikut. pH plus 0 ke H2 sama dengan μH plus 0 dikurangi setengah μH20 per F sama dengan μH plus 0 per F. Jika fugasitas gas 1 molar dan aktivitas H+ dalam larutan adalah 1, maka elektroda dalam status standar. Kemudian jika F sama dengan 1 dan delta H+ sama dengan 1 dan μH2 sama dengan 0, didapatkan persamaan berikut. Persamaan ini merupakan persamaan Nernst untuk elektroda hidrogen. Jadi persamaan ini tadi dimasukkan ke dalam persamaan Nernst yang telah dijelaskan oleh Nur Alfiatur Rohmah. Selanjutnya, standar hidrogen elektroda. Keadaan standar energi Gibbs digunakan dalam menggambarkan standar elektroda hidrogen. Oleh karena itu, didapatkan nilai μe standar hidrogen adalah 0 dan pH 0 plus ke H2 sama dengan 0. Kemudian dapat didapatkan μH plus sama dengan 0. Dikarenakan nilai pH 0 plus ke H2 sama dengan 0, maka dalam persamaan potensial elektroda tadi dalam persamaan Nernst dimasukkan nilai ini, sehingga didapatkan persamaan reaksi sebagai berikut. pH plus ke H2 sama dengan negatif RT per F ln F setengah per delta H+. 17.9 Potensial elektroda. Dengan ditetapkannya elektroda hidrogen sebagai potensial 0 atau potensial acuan untuk elektroda lain, maka kita dapat membandingkan potensial semua elektroda lain terhadap SHE. Standar hidrogen sebagai acuan memiliki potensial listrik setengah sel dengan nilai 0 volt. Sebagai contoh, epsilon Cu2 plus ke Cu sama dengan pi 2 dikurangi pi 1 sama dengan pi Cu dikurangi pi standar hidrogen menjadi pi Cu, yang kemudian dapat disederhanakan menjadi Cu2 plus ditambah 2 elektron dari standar hidrogen menjadi Cu. Persamaan tersebut merupakan persamaan yang sering kali kita sebut dengan reaksi setengah sel. Selanjutnya,
potensial setengah sel tersebut dihubungkan dengan delta G. Karena jika kita dapat mengetahui arah reaksi spontan, maka kita dapat memprediksi potensial listrik dari setengah sel tersebut, sehingga dalam hal ini digunakan persamaan reaksi delta G. Nilai 2F epsilon sama dengan negatif delta G. Dalam standar hidrogen, energi Gibbs adalah 0, sehingga persamaan Nernst yang didapatkan menjadi epsilon CO2 plus ke Cu sama dengan epsilon CO2 plus 0 ke Cu dikurangi RT per 2F ln 1 per A Cu2 plus. Dalam hal ini merupakan nilai Cu awal dikurangi dengan keadaan standar hidrogen. Potensial setengah sel atau potensial elektroda adalah sama dengan energi Gibbs standar yang dapat dihitung nilai konstanta kesetimbangan untuk reaksi kimia dalam larutan. Potensial standar adalah potensial elektroda jika semua spesies reaktif adalah dalam keadaan delta sama dengan 1. Beberapa nilai potensial elektroda standar dapat dilihat dalam buku Castellan dalam tabel potensial elektroda standar suhu 25 derajat Celcius. Karena nilai epsilon sama dengan pi, maka nilai delta G sama dengan negatif N dikali F dikali epsilon. Selanjutnya 17.10. Kebergantungan pada suhu dari potensial sel. Mengingat nilai epsilon sama dengan pi, sehingga didapatkan nilai delta G sama dengan negatif N kali F kali epsilon, yang kemudian diturunkan terhadap suhu dan menghasilkan reaksi sebagai berikut. Delta epsilon per delta T sama dengan delta S di per N kali F. Untuk melakukan pendekatan pada suhu, digunakan persamaan delta S yang tidak bergantung pada suhu. Dengan cara mengintegralkan persamaan ini, dan didapatkan persamaan yaitu epsilon sama dengan epsilon awal ditambah delta S per N kali F dikali T dikurangi T awal, atau dalam keadaan standar atmosfer yaitu 25 derajat Celcius, maka didapatkan persamaan yaitu epsilon sama dengan epsilon dalam keadaan 25 derajat Celcius ditambah delta S per N dikali V dikali T dikurangi 25 derajat Celcius sebagai keadaan atmosfer. Dengan menggunakan persamaan tersebut, kita dapat menghitung nilai delta H. Delta H karena mengingat persamaan delta H yaitu delta H sama dengan delta G ditambah T kali delta S, seperti materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Sehingga didapatkan nilai delta H sama dengan negatif N kali F dikali epsilon min T do epsilon per do T. Selanjutnya, pengaruh panas dalam reaksi sel reversibel. Jika suatu reaksi berlangsung secara irreversibel, maka kita dapat menentukan nilai kalor tersebut dengan delta H-nya sesuai dengan persamaan delta H sama dengan kalor itu sendiri. Dan apabila reaksi berlangsung secara reversibel dalam sel, maka kita dapat mencari nilai kalor tersebut dengan menggunakan persamaan delta S, yaitu kalor sama dengan T dikali delta S. Karena dalam reaksi reversibel, kerja listrik dipengaruhi oleh usaha bolak-balik reversibel tersebut.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah, dan untuk pertanyaannya dapat disampaikan melalui grup Telegram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.